Ya, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi Longtech dashboard yang di website, tapi kali ini untuk yang di Android gitu. Jadi sebenarnya semuanya hampir sama. Untuk yang pertama kali kita seperti biasanya harus memasukkan username dan password. Di sini saya menggunakan contoh untuk admin ASP ya. Nah, seperti ini, langsung klik login. Seperti ini menu utamanya. Lalu misalkan untuk saat ini kita mau menampilkan menu attendance. Kita klik icon garis-garis yang di atas kanan itu. Nah, akan tertampil seperti ini. Lalu untuk ke menu attendance itu klik vehicle reports. Lalu scroll sedikit ke bawah, pilih attendance. Nah, ini ada pilihan attendance ya yang bawah nih. Nah, itu. Nah, ini adalah tampilan menu utama attendance. Ya, di sini ada employee name-nya, ada posisinya, dan ada data-data dan data-data lainnya gitu. Nah, di sini di atasnya juga ada pencarian untuk PT, estate, dan nama dari employee tersebut. Nah, yang biasa digunakan itu adalah employee name ya untuk mencari employee name. Saya kasih contoh misalkan seperti ini. Klik kolom yang di bawah select name, lalu tulis misalkan employee name-nya Agus. Nah, lalu kita klik tombol icon search yang di sebelah kanannya kolom. Nah, yang itu. Nah, lalu aplikasinya akan menampilkan hasil employee name yang bernama Agus. Ya, seperti itu. Di menu ini admin tidak bisa menambah data attendance atau mengedit data attendance karena data attendance itu diinput dari aplikasi Android yang satunya yang aplikasi Longtech gitu loh, yang untuk operator, mandor dan lain-lainnya itu. Untuk di sini ini kan khusus dashboard tapi ini versi Androidnya. Jadi di sini hanya bisa untuk menu attendance hanya bisa melihat data dan mencari data. Oke, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang menampilkan menu dari Carlock ya, lalu mengedit data dari Carlocknya. Yang pertama-tama kita klik icon kanan atas ini yang garis-garis. Nah, akan menampilkan seperti ini. Lalu pilih vehicle reports, lalu pilih activity, lalu klik yang Carlock. Nah, di sini ada beberapa kolom untuk mencari ya. Nah, di sini adalah data-data untuk Carlocknya gitu. Misalkan kita mau mencari vehicle untuk XK06. Kita tulis saja XK strip 006. Nah, ini akan ada seperti ini ya. Oke. Selanjutnya setelah kita udah berhasil bisa mencari, kita mau mengedit nih datanya. Tuh, misalkan ada data yang salah. Oke, kita hanya perlu klik tombol yang edit ini. Nah, untuk di menu Carlock ini fitur editnya hanya bisa untuk edit work location gitu. Jadi di sini kita misalkan ganti ke office. Nah, setelah selesai kita klik save. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat tuh work location-nya berubah jadi office. Itu. Ya, kali ini kita akan mempelajari
tentang menampilkan menu dari P2H. Oke, yang pertama-tama kita klik icon garis-garis yang sebelah kanan atas. Nah, akan muncul seperti ini, lalu klik yang Vehicle Reports, lalu klik yang Activity, lalu setelah itu klik yang Others. Nah, di sini ada menu P2H ya. Kita klik aja yang P2H. Nah, ini adalah menu utama dari P2H. Oke, di tampilan menu utama ini ada kolom pencarian untuk PT, estate, dan unit code. Tapi biasanya yang sering digunakan itu adalah kolom pencarian untuk unit code. Nah, ini adalah data-data untuk P2H ya. Seperti itu. Nah, gimana sih cara mencari unit code di dalam menu P2H? Misalkan saya contohkan seperti ini. Kita akan cari SK4 ya. SK004. Lalu setelah sudah terisi seperti ini, kita klik icon yang search di samping kolomnya. Nah, yang akan tertampil hanya SK4 dan data-datanya. Seperti itu. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menampilkan menu fuel monitoring atau monitor bensin ya. Yang pertama, klik icon garis-garis di sebelah kanan atas. Lalu kita klik untuk Vehicle Reports. Lalu setelah itu kita klik Activity. Setelah Activity kita klik yang Others. Nah, di sini ada menu Full Monitoring ya. Kita pencet yang Full Monitoring. Oke. Di sini adalah menu utama dari Fuel Monitoring gitu. Dan di atasnya ini ada kolom pencarian untuk PT, estate, dan vehicle. Tapi biasanya yang digunakan hanya yang vehicle gitu. Oke, saya kasih contoh cara menggunakan kolom pencarian yang vehicle. Pertama klik kolomnya. Nah, lalu kita cari misalkan kita mau cari XK4. Lalu setelah itu kita klik tombol carinya. Nah, kita lihat ya datanya ini hanya untuk SK4. Seperti itu. Untuk menu ini, admin hanya bisa mencari data lewat kolom pencarian dan hanya bisa melihat datanya, tidak bisa menambahkan dan mengedit data. Gitu. Karena untuk input data ini ada di aplikasi yang berbeda. Gitu. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menampilkan menu RKH di Longtech Dashboard versi Android. Yang pertama kita klik icon garis-garis di sebelah kanan atas, lalu pilih Vehicle Reports, lalu scroll lagi ke bawah, pilih Activity, lalu setelahnya pilih Others. Nah, di sini ada RKH ya. Jadi kita tinggal pilih RKH. Nah, ini adalah menu utama dari RKH. Ya, di sini ada operatornya, nama operator, ada shiftnya, activity, division code, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, di sini juga di atasnya juga ada kolom-kolom pencarian untuk PT, estate, dan operator. Tetapi biasanya yang digunakan itu untuk pencarian operator. Saya kasih contoh seperti ini. Kan kita klik kolom operatornya, lalu kita isi misalkan kita cari untuk Lukman. Nah, lalu setelah
kita ketik Lukman, kita klik icon search-nya. Nah, di sini yang ditampilkan hanya data dari Lukman ya. Gitu. Nah, untuk di menu RKH ini admin tidak bisa edit dan menambahkan RKH baru karena ini diinput dari aplikasi Longtech yang untuk kendaraan di Android gitu. Jadi di beda aplikasi nih gitu inputnya. Di sini hanya bisa melihat dan mencari seperti itu.